Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND dan pendengar program 1. Kita masuk ke topik wawancara pertama kita pendengar ini terkait dengan spesial Hari Anak Nasional pendengar yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Dan kami sudah siapkan salah satu topik yang akan kita bincang pagi hari ini terkait dengan Pancasila di hati anak Indonesia. Dan kami akan berbincang bersama dosen program studi pendidikan sejarah FKIP dan Kepala Pusat Studi Pancasila Perguruan Tinggi Universitas Flores ND, ada Bapak Yosef Dentis SPD MA. Selamat pagi Pak Dentis. Selamat pagi Mbak Christine. Iya, selamat Hari Anak Nasional Pak Dentis. Hari ini spesial untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia, lebih khusus di Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten ND khususnya ya. Oke, salam sehat buat anak-anak kita. Baik, nah Pak Dentis ya, terkait dengan Hari Anak Nasional Pancasila di hati anak Indonesia. Bagaimana pentingnya Pancasila bagi perkembangan karakter anak-anak kita sejauh ini, seperti apa Anda melihatnya? Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Sebelum saya mulai memberikan semacamnya motivasi, kemudian pendidikan dan juga arahan yang bermakna tentang bagaimana kita mengenang kembali akan Hari Anak Nasional. Pertama-tama saya pribadi dan juga kita semua, kita harus merasa bangga bahwa di hati Indonesia ternyata ada gebrakan yang baru bagi anak-anak nasional yang ke-40 ya. Iya, benar, yang ke-40 ya. Yang memang harus betul menjadi sesuatu yang harus kita hormati ya. Anak itu harus perlu kita hormati. Jadi selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak bangsa, baik secara Nusantara, Republik Indonesia, dan juga lebih khusus untuk Nusa Tenggara Timur dan lebih khusus lagi untuk ND. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Christine bahwa apakah penting bahwa Hari Anak Nasional ini harus benar-benar kita harus istilahnya memperingati memperingati. Pada prinsip saya bahwa yang pertama itu anak itu adalah buah hati ya itu. Anak itu adalah cerminan daripada bagaimana citrah dari keluarga dulu ya itu. Jadi ini merupakan suatu bentuk penghormatan ya Mbak Christine ya, dan juga pendengar, bahwa yang menjadi inti bahwa peringatan Hari Anak Nasional itu sebagai bentuk penghormatan bagi anak-anak kita. Nah, dan juga kita juga pernah mengalami sebagai anak, dan juga kita ini juga yang sementara pembicara juga adalah merupakan bagian dari anak bagi orang tua kita. Nah, itu. Ini perlu harus mendapatkan sesuatu perlindungan dan pemenuhan hak atas anak-anak dan juga lebih khusus generasi yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya, Mbak. Mungkin awalnya seperti itu. Oke, nah untuk perkembangan karakter sendiri Anda melihatnya seperti apa nih Pak Dentis untuk anak-anak saat ini? Untuk perkembangan karakter anak saat ini, Mbak Christine, ya pada prinsipnya begini ya Mbak, ya mereka ini sudah ada di atas ya, di tangan kita. Mereka itu ibarat seperti apa ya? Anak-anak itu seperti benih yang memang harus kita semaikan ya, kita semaikan dan kita harus jaga, kita rawat gitu. Kalau kita lihat tentang perkembangan anak zaman dulu dengan yang sekarang itu beda ya gitu. Itu anak yang dulu dengan sekarang itu sangat beda sekali. Jadi kalau kita lihat bahwa dari pembentukan karakter ya gitu, nilai-nilai yang memang harus benar-benar kita harus jaga, kita junjung, itu terkadang itu ya saya bisa katakan bahwa harus mengikuti arus zaman ya Mbak Christine ya, itu beda.
Jadi lebih banyak kepada yang mungkin saya bisa katakan itu pembentukan karakter ini yang harus kita gali, kita tingkatkan kembali, kita implementasikan kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kehidupan karakter anak-anak yang sekarang. Itu yang masih harus kita giatkan kembali itu. Kita dorong kembali, kita berikan sesuatu pemahaman dan harus implementasi nyata sesuai dengan apa yang mereka alami zaman sekarang. Beda yang dulu. Baik. Dan itu bukan karakter. Oke, baik. Beda yang dulu dan juga sekarang ya. Tentunya ada cara efektif nih Pak Dentis ya untuk bisa mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak di era digital saat ini seperti itu. Ini seperti apa nih Pak Dentis? Artinya gini ya. Ini kita masuk kepada masih Hari Anak Nasional, belum masuk pada Pancasila ya Mbak Christine ya. Gitu. Hal-hal yang memang perlu harus ditanamkan yaitu ya pembentukan karakter ya, yang sekarang mungkin dari posisi saya pembentukan karakter dari dalam rumah itu sendiri gitu. Karena anak itu merupakan ya potret cerminan dari keluarga gitu. Anak itu merupakan sosok potretan cermin dari keluarga kita gitu. Keluarga kita masing-masing. Sehingga pembentukan anak ini kita harus ya memulainya itu dari hal-hal yang betul yang dini ya, yang harus dari keluarga. Sehingga ada hal-hal yang kalau kita lihat bahwa contoh saja pembentukan karakter yang berkaitan dengan menghormati itu, menghormati keluarga, gitu, menghormati orang tua, gitu. Kemudian juga mencintai sesama, itu kemudian rasa kepedulian itu juga kita harus giatkan di sana. Contoh saja begini, menghargai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang memang sudah ditanamkan oleh keluarga itu, terkadang itu sudah tidak ada lagi yang mereka pikir sekarang itu. Contoh saja ya gadget sekarang ini menjadi sesuatu hal yang menjadi rasa terjadi pergeseran penghargaan itu sudah semakin kecil. Jangankan itu, kita duduk bersama dalam keluarga saja. Setiap hari saja orang sibuk dengan rasa keegoannya masing-masing hanya karena hal-hal yang berkaitan dengan gadget. Gadget itu baik, tapi ada hal-hal tertentu juga yang membawa kepada dampak pola perilaku kehidupan anak itu adalah rasa egonya itu sangat tinggi sekali muncul. Ini yang memang harus kita gali kembali, kita angkat kembali, kemudian kita harus mesti bagaimana caranya untuk keluar dari persoalan-persoalan ini. Artinya mengidentifikasikan masalah yang dihadapi oleh anak ya. Itu kita yang memang harus sangat senang sekali bahwa kegiatan-kegiatan ini harus ditanamkan sejak usia dini sampai kepada masuk pada generasi-generasi yang nanti mereka akan lalui selanjutnya, beri pemahaman, beri pengamalan yang bagaimana dalam kehidupan secara kontekstual. Intinya adalah dasar keluarga itu menjadi kekuatan bagi kita. Ini perkembangan karakter ya untuk anak-anak kita. Nah, untuk nilai-nilai penerapan nilai-nilai Pancasila sendiri dalam keseharian hidup anak-anak kita ini bagaimana nih Pak Dentis? Mau berbicara tentang Pancasila untuk anak-anak ini ya, ini karena kalau kita lihat bahwa menyampaikan ataukah memberikan penyampaian Pancasila ini topik yang menarik ya. Ini topik kali ini adalah ya Pancasila menjadi sebagian dari beberapa subtema ya Mbak Christine ya. Benar. Subtema yang menarik. Lalu saya bisa berkatakan kenapa kok orang dari RRI ini kali ini mengangkat satu subtema, apa mungkin karena dasarnya bahwa ND ini sejarah ataukah mungkin NTI ini membawa itu, sehingga asli juga saya senang sekali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila yang jadikan sebagai subtema kecil dalam Hari Anak Nasional ini. Itu. Ini semuanya ini bahwa Pancasila ini kan harus terus menjadi falsafah hidup ya itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Pancasila ini karena
Pancasila dan juga harus menjadi jalan untuk menjalani kehidupan di negara kita ini, ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu adalah dasarnya Pancasila itu. Sehingga di dalam setiap kehidupan dan pelaksanaan dan implementasinya itu kita harus cobalah kita memotretnya itu sesuai dengan sifat jiwa yang sudah tertanam di dalam Pancasila itu. Yeah. Jadi kalau kita lihat bahwa Pancasila itu dipandang sebagai pandangan hidup, ya, pandangan hidup. Semua aktivitas harus kita sesuaikan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, yaitu konsep-konsep dalam 5 sila Pancasila itu harus benar kita terapkan. Hayati, ya. Kita harus berikan sesuatu hal yang bermakna, berarti bagi kehidupan anak-anak bangsa kita ini, karena mereka ini sebagai penerus generasi yang setiap generasi, setiap periode akan selalu tetap ada dan selalu ada dan berkembang. Ini yang menjadi kristalisasi Pancasila secara baik historis, nilai-nilai luhur, ya, nilai-nilai luhur kehidupan yang dimiliki oleh bangsa kita ini, lebih khusus dengan adat ya, lebih khusus ya untuk Nusantara itu, kita Indonesia ini memang benar-benar sangat menghargai yang namanya ideologi Pancasila. Kebinekaan ini yang menjadi satu hal yang bukan membuat kita akan menjadi terlepas satu-satu, tetapi memperikat rasa tali persaudaraan di antara kita semua. Sehingga simbol Pancasila ini kita jadikan sebagai pemersatu, ya, kemudian juga sebagai fondasi ideologis. Lalu baik itu kita harus selalu giatkan, jangan hanya itu sebagai simbol, tetapi tidak pernah untuk kita giatkan, kita tidak pernah untuk membuat satu interaksi kehidupan positif dalam kehidupan masyarakat. Itu juga itu tidak bisa. Kita harus mesti selalu saja mengimplementasikan itu. Mengapa Pancasila itu sebagai kepribadian itu? Karena kalau omong tentang kepribadian berarti kembali ke dalam bagaimana etika, ya, nilai-nilai yang ada di dalam diri corak kebangsaan kita itu kita harus jaga. Dan semua itu sudah sangat kaya sekali, ya, itu sangat kaya sekali ada di dalam konsep-konsep dalam setiap masing-masing 5 sila itu. Lalu juga kita lihat bahwa ini, mengapa itu Pancasila itu sudah dikatakan bahwa sudah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Itu berarti bahwa kita gali kembali bahwa ternyata Pancasila itu ada di dalam Pancasila dijadikan sebagai suatu tradisi, suatu budaya yang memang sudah ada melekat dan selalu saja menyentuh dengan pola perilaku kehidupan kita di dalam masyarakat itu. Sehingga di sana ada ruang gerak kemasyarakatan. Masyarakat yang paling kecil adalah keluarga, ya, kemudian di dalam keluarga itu ada orang tua, anak-anak, dan semuanya itu ada tercermin di sana. Kalau kita lihat konsep-konsep yang berkaitan dengan nilai Pancasila yang tercermin di dalam kehidupan masyarakat, di sana ada ketuhanan, ya, itu ya. Sangat luar biasa sekali, ya, Mbak Christine, ya. Kita tarik sedikit perikop yang lebih sederhana, lebih kecil, kita ambil di NTT. NTT ini benar-benar berarti menjadi sesuatu, ya, nusa yang penuh dengan keragaman, gitu. Keragaman dalam kehidupan bagaimana beragama, gitu. Itu sangat bersatu benar itu walaupun berbeda, gitu. Sangat luar biasa bahwa Pancasila itu ada di dalam diri kita. Itu satu contoh poin kecil, ya, Mbak Christine, dalam kehidupan perkembangan tumbuh kembangnya Pancasila yang menjadi sesuatu warna sari untuk jadikan itu sebagai makna, sebagai sesuatu hal yang baik yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan keindonesiaan kita sini. Saya tidak terlalu omong yang terlalu jauh, yang terlalu luas untuk secara keindonesiaan, tetapi kita secara realistis secara Nusa Tenggara Timur itu, Nusa yang penuh dengan toleransi, apalagi ND yang penuh dengan toleransi. ND itu saya bisa katakan sebagai miniaturnya Indonesia. Gitu, ya, itu. Baik. Saya membayangkan, ya, saya rasa agak sedikit, ya, saya rasa senang, rasa bangga bahwa saya, walaupun saya juga sudah lama di sini, tetapi ND ini jadikan sebagai barometernya, miniaturnya untuk orang bisa belajar. Secara ini contoh satu, konsep-konsep nilai Pancasila yang ada saya temukan di Indonesia, lebih khusus di ND, kota rahimnya Pancasila,
ketuhanan yang Maha Esa itu ada di sana. Bagaimana tercermin di sana bahwa ada di dalam keluarga itu, ada yang Islam, ada yang Katolik, ya, dan macam-macam di sana. Dan itu mereka sangat toleransi sekali, sangat menghargai satu sama lain. Saya terkadang biasanya ikuti kegiatan-kegiatan, misalnya ada interaksi atau apa. Membayangkan contoh saja yang itu ya secara realistis ya Mbak Christine, hal-hal yang positif yang kita lihat saja bahwa misalnya kita orang Katolik yaitu, misalnya di saat hari raya, bulan Oktober atau ke bulan Mei, dalam hal-hal seremonial yang berkaitan dengan keagamaan itu terkadang melibatkan dari agama-agama lain. Itu saya merasa tersentuh sekali. Ternyata bahwa Pancasila itu ada di dalam kita punya kepribadian kita. Gitu. Kenapa tidak? Ada juga sampai yang kita omong ini bukan hanya sekedar untuk hanya omong saja, tapi kita sudah menulisnya dalam satu tulisan ilmiah, sistem genealogi keturunan. Oh, luar biasa sekali, ini menjadi sesuatu yang harus mesti kita angkat, jadikan sebagai suatu kearifan lokal yang menjadi corak kepribadian kita orang ND, bukan hanya orang ND tapi orang Flores NTT. Oke, ini harus harga. Itu baru di bagian ketuhanan, yaitu. Baik. Itu dalam itu. Jadi bagaimana di dalam sila pertama itu bagaimana menghormati teman, yaitu menghormati, membuat sikap toleransi, ya, itu kerukunan, itu. Kemudian juga di bagian sila kedua. Sila kedua itu bagaimana saat kita sama-sama saling mencintai antara sesama yang satu dengan yang lain. Toleransi untuk menghormati agama, menjaga kesetaraan, memberikan bantuan. Bagaimana kita menjaga hak asasi, menghormati yang tua, menghormati yang muda. Itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang sudah dibentuk oleh masyarakat kita. Ada juga yang mungkin di bagian sini ketiga, persatuan Indonesia. Aduh, ternyata di sini sangat kaya sekali bahwa Pancasila mempersatukan kita dalam lingkungan keluarga, menghargai perbedaan, memberikan penghargaan dan toleransi, yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan itu kita alami, keharmonisan ini harus dijaga. Oke. Jadi ada hal yang lain, dan yang mungkin juga yang nilai-nilai yang makna sila yang keempat, ya, yaitu yang itu juga ada juga bagaimana menghargai pendapat orang lain dalam mengambil keputusan, kemudian juga menghormati perbedaan pendapat yang berbeda, dan juga sila yang terakhir keadilan. Sila yang keadilan sosial itu bagaimana kita diminta di dalam bersikap adil, kemudian menghindari sikap-sikap hal yang mungkin kita terlalu sombong atau ego, menghargai hasil karya orang lain, dan itu semua kembali ke dalam keluarga. Jadi kesimpulan terakhir ya Mbak Christine, bahwa Pancasila itu ada di dalam diri kepribadian kita, lalu kita kembangkan, kemudian ada dalam lingkungan kita, yang itu menjadi sesuatu peradaban masa lalu yang sudah ada. Itu Pancasila itu ada sebelumnya, itu sudah ada yang kita miliki dalam kehidupan interaksi dalam masyarakat kita. Oke. Itu yang memiliki. Baik. Dan nilai-nilai Pancasila ini memang nggak seperti yang Anda jelaskan ya, bahwa ini sudah ada ya dalam kepribadian kita yang tanpa kita sadari ini kita sudah lakukan, kita sudah realisasikan. Tetapi lebih khusus ke anak-anak ini bagaimana peran sekolah, peran keluarga ya untuk bisa merealisasikan, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak seperti itu ya Pak Dentis ya. Atau apakah ada metode khusus yang bisa diterapkan untuk anak-anak kita untuk kedepannya di era digitalisasi seperti saat ini nih Pak Dentis? Oke, baik. Tidak gampang ya untuk mau merubah manusia, itu butuh proses ya Mbak Christine ya. Semua elemen, semua stakeholder, semua itu benar-benar bahwa kalau orang mau merubah itu semua butuh proses dan butuh dukungan dari semua pihak. Itu yang paling pertama itu adalah keluarga. Sudah keluar itu adalah masyarakat, dan masyarakat yang kita lihat adalah yang paling adalah sekolah, itu sekolah. Jangankan di sekolah mulai dari tingkat PAUD, ya TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan selanjutnya dari aspek akademisi ini menjadi tanggung jawab utama dan tanggung jawab penting untuk
jadikan satu mata rantai mengubah kehidupan kepribadian anak-anak kita sekarang ini. Ini menjadi PR berat buat kita, ya. Bukan PR berat, memang PR berat, karena memang selagi kita masih hidup di atas muka bumi ini, tanggung jawab kita tetap akan selalu ada di pundak kita. Karena itulah yang mengapa saya katakan bahwa generasi ini adalah generasi sebagai pelanjut dan penerus, dan juga hal-hal yang nanti harus kita dorong mereka untuk hal baik. Penting sekali bagaimana dari sekolah. Dari sekolah itu juga secara akademik, dari kurikulumnya, yaitu ada juga ya sebagian poin kecil tempatkan di situ dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran Pancasila, yaitu ya kemudian juga pembentukan karakter itu. Dan itu ada di dalam kurikulum. Senang sekali bahwa pemerintah dan juga masyarakat, bukan hanya pemerintah, masyarakat bagian lembaga pendidikan dan juga masyarakat lain itu benar-benar sangat peduli terhadap dengan hal yang berkaitan dengan Pancasila di hati anak Indonesia ini harus kita giatkan kembali. Sekolah punya tanggung jawab, lembaga punya tanggung jawab, akademisi punya tanggung jawab. Sehingga ya puji Tuhan ya, Ende ini saya pernah saya katakan bahwa Ende ini menjadi pusat studi kajian ya, jadikan sebagai studi, bukan hanya studi sejarah, studi wisata saja, tapi jadikan wisata edukasi ya, untuk semua orang, wisata edukasi. Kota Ende ini ya kita minta ya, kita harapkan, bukan kita harapkan, tetapi bekerja dengan berbagai macam dari instansi mana-mana saja, dari dinas pedankahnya, kepariwisataan dan juga unsur-unsur dinas lain itu harus mulai berpikir bagaimana untuk jadikan anak-anak ini, anak-anak muda sekarang itu kita jangan hanya teori, Mbak Christine. Mereka tidak, ya harus praktek juga ya. Gitu. Lebih banyak kepada hal yang betul praktis. Ini membuat ini seperti ini, begini. Kalau teori mohon maaf itu. Makanya kita lebih banyak kuliah lapangan atau pengajaran itu lebih banyak kontekstual hal-hal itu. Baik, dengan melihat perkembangan saat ini nih Pak Dentis, tentunya ada tantangan terbesar ya dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak-anak di era globalisasi, dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Mungkin ada tips yang menarik ya Pak Dentis dari segi nilai-nilai Pancasila yang perlu diterapkan kepada anak-anak kita? Oke, baik. Nilai Pancasila ini kalau kita lihat ya memang benar ya, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ya Mbak Christine ya. Itu nilai Pancasila ini memang perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga dalam masyarakat kita. Tantangan Pancasila di era globalisasi ini memang sangat kuat sekali ya, dan selalu ada, dan itu memang kita harus perlu waspadai ya. Itu banyak sekali tantangan-tantangan yang kita alami sampai di sekarang, dan juga pasti akan selalu tetap ada itu karena Pancasila itu kan hal yang positif, hal yang baik, hal yang mulia. Itu terkadang itu antara kebaikan dan juga yang ketidakbaikan itu selalu saja berjalannya seiring seia sekata, sehingga bagaimana perlu untuk diwaspadai dengan menghadapi tantangan-tantangan dalam era globalisasi tentang Pancasila. Pertama, masuknya budaya asing ya, itu ya. Masuknya budaya asing. Siap tidak kita menerima? Boleh sih iya, tapi harus bisa pintar untuk filterisasi hal-hal yang berkaitan dengan budaya asing yang baik diterima. Itu jadi betul harus ada semacam filterisasi dalam masuknya budaya-budaya asing. Itu yang pertama. Kita juga harus siap siaga untuk menghadapi tantangan. Contoh saja ya, ujaran kebencian. Nah ini itu ujaran itu kayak macam seperti ya kutu dalam selimut saja itu. Jangankan di luar, di dalam diri kita secara keluarga saja terkadang itu macam sekali sentilan-sentilan kecil yang terkadang sakit, atau orang liau atau dia bilang neka itu. Jadi ujaran kebencian yang sangat dampaknya merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, merusak mulai dari keluarga, masyarakat, anak-anak di mana tidak pernah mau sekolah, melibatkan diri dalam hal-hal yang negatif. Nah, ini juga harus mesti mulai ya, saya bilang mitigasinya harus dikurang. Bila perlu, tidak usah. Tapi ya hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga yang berikut lagi, misalnya ada tantangan yang berkaitan dengan radikalisme ya Mbak Christine ya. Radikalisme dan juga munculnya ideologi radikalisme yang bisa juga mengancam ya prinsip-prinsip kebinekaan itu akan menjadi lebih tegang itu. Orang memiliki kesempatan itu, dan terkadang juga agama mereka jadikan sebagai tempat untuk mereka ini, atau hal-hal yang lain macam-macam.
Baik, Kemudian dari juga radikalisme, kemudian juga korupsi, kemudian juga ada perubahan-perubahan global lainnya yang berkaitan dengan konflik-konflik sosial, kemiskinan juga Mbak Christine, ini juga menjadi sesuatu tantangan buat kita. Jangan sampai ada yang di sana anak-anak, ada yang di sana yang tidak pernah menikmati sekolah, ada yang menikmati sekolah. Tapi saya rasa ini negara Indonesia sudah luar biasa sekali, mereka dengan cara programnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita masyarakatnya itu memanfaatkan dengan hal yang positif. Baik. Jangan sampai dikasih dana, dapat sumbangan tiap bulan, tapi tidak memanfaatkan itu untuk urusan anak sekolah, tapi urusan guru mana, itu salah itu. Oke, baik Pak Dentis, ini memang contoh konkret ya, yang realitas yang terjadi di masyarakat kita ya. Nah, pesan apa yang mau Anda sampaikan di Hari Anak Nasional ini, Pak Dentis, singkat saja, silakan. Oke, pesan saya di Hari Anak Nasional ini, terima kasih banyak dengan pemikiran brilian dari para negarawan yang sudah mewadahi ini dan sudah memberikan hal yang baik. Pada prinsipnya bahwa di Hari Anak Nasional ini saya pribadi sebagai dan juga sebagai akademisi tetap selalu menyampaikan kepada adik-adik atau ke anak-anak ya yang sementara lagi menjalani kehidupan ini dengan tema yang sangat menarik, anak cerdas, kemudian anak apa ya, tema kali ini anak terlindungi Indonesia Maju ya, ya benar. Saya selaku akademisi dan juga sebagai Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Flores ND yang juga sudah menjadi sesuatu tanggung jawab dari akademisinya, punya tanggung jawab untuk bagaimana mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila, membumikan Pancasila, Pancasila adalah rumah kita. Mari saya mengajak anak-anak Indonesia, anak-anak Nusa Tenggara Timur, anak-anak Flores Nusa Bunga ini, mari kita membangun Nusa kita, mari membangun Nusantara kita dengan selalu tetap optimis bahwa pundak Anda di negara ini ada di generasi muda. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya masa muda Anda yang penuh dengan vitalitas dan daya dedikasi yang masih ada itu. Selalu tetap berjuang bagi diri Anda, bagi keluarga, bagi masyarakat. Karena kamu itu adalah menjadi pelita hidup ya. Kamu itu adalah menjadi menjadi generasi penerus bangsa yang jangan hanya teori saja tapi siap untuk memahami, siap untuk mengamalkan, siap untuk kerja. Baik. Itu yang saya minta supaya selalu tetap jaga etika, jaga kebudayaan dan selalu saja jaga nama baik sehingga Indonesia itu di mata dunia selalu saja tetap untuk dihormati dan dihargai. Selamat untuk merayakan Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Mari kita bersama-sama tetap semangat, gas terus dan juga selalu tetap berjuang. Jadikanlah jati diri Anda ini menjadi anak Indonesia yang jaya. Oke, dan pastinya Pancasila selalu di hati anak Indonesia ya Pak Dentis. Oke, baik. Terima kasih Pak Dentis untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih buat Mbak Christine, RRI ND baik Pro 1 maupun Pro 2, dan juga terima kasih untuk warga masyarakat NTT dan juga Flores yang sudah mendengarkan. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini bukan hanya semata untuk wawancara, tapi apa yang nanti kita buat hari ini tetap untuk kita jalani karena ini tanggung jawab kita belum selesai. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, salam.